Halo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama. Oke teman-teman ya. Jadi di video kali ini gitu ya, ini video siang ya. Sarapan, bukan sarapan lagi cow, ini udah makan siang. Jadi di video kali ini tuh aku mau memberikan gitu reaction dari live kedua, bukan live kedua, part kedua dari live terbarunya Tukba dan juga Amal kemarin. Nih aku baru bisa bahas ke hari ini gitu kan, bukan kemarin karena kemarin tuh jaringan nggak bagus, dan aku udah jelasin juga. Jadi kurang update lah gitu tibanya. Jadi mohon maaf ya. Nah, jadi di video di part 2 ini sebenarnya nggak banyak yang bisa kita reaction. Hanya ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan menurut aku penting dari kurang lebih 25 menit atau 20 menit lah yang ini, yang part kedua nih. Tapi ini penting gitu. Nah, baiklah, sebelum aku membahasnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, gimana? Video part pertama tadi pagi waktu sarapan menghibur nggak? Ya, semoga-moga menghibur ya. Singkat, padat, jelas, dan dapat menghibur. Nah, itu yang penting sih. Yuk, di sini tuh Tukba menjelaskan tentang mantan. Nah ini yang pernah menjadi persoalan ketika di season kedua, di mana dari keberangkatan Vicky dan juga Tukba ke Tower, Gelata Tower. Di situ kan dibilang Tukba datang ke Gelata itu cuma dengan orang yang spesial, dan Gelata itu dikenal sebagai tempat di mana orang itu kayak menaruh janji gitu. Pokoknya orang yang memiliki saling pacaran gitu, lebih gampangnya istilahnya pacaran. Dan waktu itu Tukba katanya kalau mau ke Gelata itu harus dengan orang yang spesial. Nah, Tukba diceritakan atau dari awal kita tuh tahu dia tuh punya mantan 6 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan itu kan masih waktu umur bocah ya, masih masuk SMP atau SD lah. Nah, dan menurut aku itu nggak bisa dihitung pacar ya, mengingat usia yang masih kecil gitu. Tapi nggak tahu lah, ada di negeri Konoha itu ya, anak SD, anak TK itu udah punya pacaran gitu. Emang rada-rada itu. Aku waktu SD masih nyari cupang di got, cok. Jadi langsung aja kita dengarkan curahan atau mungkin cerita dari Tukba ini. Sebenarnya Amal sih yang ditanya pertama kali. Ya lumayan lah dapat info. Aduh, maaf. Lanjut. I'm calm. Okay, let me do greatest title movie. Okay. Amal, how many ex-boyfriend do you have? To your excuse. One. Gila ya, cewek-cewek kayak luar negeri nih. Aku nggak tahu ya yang lain gimana. Tapi secantik mereka cuman punya satu cewek gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah pertimbangan buat cewek-cewek Indonesia gitu. Tolonglah gitu. Yang cantik aja mereka tuh cuman punya satu mantan gitu. Kenapa kalian yang Ya cantik sih, cewek Indonesia cantik sih, manis-manis. Tapi kenapa harus punya banyak cowok gitu? Jangankan umuran mereka ini kan kuliah ya. Anak-anak SMP zaman sekarang itu aja ditanya pacar berapa, wah bentar bang aku buka buku catatan ya, banyak banget nih soalnya gitu. Udah jadi pawang biawak gitu. Waduh, tolonglah belajarlah menjadi cewek yang setia gitu. Karena kami nih para pria sebenarnya mengikuti kalian gitu. Kalau kalian tuh setia, kami akan setia. Itu kata-kata para biawak sebenarnya. aduh, lanjut. One, okay. You got your answer. How many ex-boyfriend do you have? Nah, sekarang giliran Tukba yang ditanya teman-teman. Dari Amal. No one. One. I consider like this as a boyfriends before because we were a child like. Nah, di sini kalau kalian yang males nonton balik lagi ya ke part kedua yang udah terjemahin. Di sini si Amal bilang berapa? Satu orang tidak ada awalnya kan, satu kata Tukba. Ketika kamu masih anak-anak, apakah itu bisa dikatakan pacaran? Dan ya intinya seperti itulah.
Atau mungkin kalian tuh siangnya bermain, malamnya langsung dinner gitu. Ya ibaratnya gimana ya? Amal ini kayak mengira atau sependapat lah dengan kita bahwa kalau masih anak-anak itu nggak bisa dihitung dengan pacaran. Nah gitu ya. Yeah, I mean, I was like, what? Like, it really was a game, you know. We date in the morning and we break up at night. So yeah, I was like, It's like that. 13 years old. Oke, jadi dari yang dikatakan oleh Tuba jelas ya gitu ya. Bisa diambil kesimpulannya bahwa dia cuma hanya punya satu. Enggak lah, dia itu pacaran gitu pada zaman-zaman itu. Ya menurut dia kan pacaran gitu. Dan dia sendiri nggak yakin apakah dia itu mengerti tentang pacaran waktu itu atau tidak gitu. Dan mudah-mudahan semoga aja gitu doa kita bersama, kalau seandainya Tuba itu berjodoh dengan Bapak Jawa Selatan kita, berarti Tuba memiliki pacar pertamanya sekaligus wanita yang menghentikan gitu pergerakan dari buaya internasional yang kita tahu semua cewek pasti tergoda, bukan tergoda sih, kayak terhipnotis oleh udah Vicky Naki kita. Waduh. Dan kayak ini ya, kayak istilah kata mereka ini tuh adalah punya kesamaan. Tunggu, aku mau bahas kesamaan dulu ya. Sorry. Kesamaan di mana Tuba adalah anak tengah dan Vicky adalah anak tengah. Vicky anak tengah dari 5 bersaudara. Tuba anak tengah dari 3 bersaudara. Sama-sama anak tengah. Dan kalau kalian lihat lagi di season 3, itu waktu mereka makan ya, sebelum mereka itu masak mie, itu ada momen yang liatin cincin kan, atau main ingli kikli lah gitu ya, ingli mie ya pokoknya itulah. Susah kali cok ngomongnya, nggak bisa aku. Jadi kalau kalian lihat di sebelum berangkatnya di part 6, itu kan ada kelihatan 2 jari mereka, dan kalian bisa lihat itu cincin ditaruh awalnya Vicky ditaruhnya di jempol nggak salah atau di mana gitu. Nah itu sekarang sama-sama di jari telunjuk. Wah udah 2 kesamaannya ini. Mereka ini punya banyak kesamaan sebenarnya. Cuman dari wajah juga sama-sama cabi, sama-sama kentang gitu. Waduh, uni kita kentang, udah kita tentang gitu kan. Ya mudah-mudahan ini adalah pertanda jodoh ya teman-teman ya. Semoga aja dilancarkan, diberikan jalannya gitu. Ya walaupun harus menghadapi rintangan kerikil bagi mereka gitu, jarak dan waktu. Karena tuh kenapa aku bilang kerikil? Karena Vicky bilang kalau seandainya Tuba pengen dia datang, Vicky akan datang. Pengorbanan guys. Itu berapa tiketnya pulang balik itu? Penginapannya berapa? Mahal dong. Nah itu yang harus kalian cari ya. Para wanita, kalian harus mencari pria yang berani membuktikan cintanya. Bukan cuman ini ya, berani cuma gombal via online gitu ya. Karena aku pun kalau punya cewek yang aku suka, pasti akan aku buktikan gitu. Asik. Bahasa gue ya, biar dapat cewek gitu. Nah, di sini aku ada satu lagi pengen aku bahas. Sebenarnya aku emosi nih, Cok. Karena ada yang nanya tentang kenal ini enggak Sukri Ilahi gitu. Wah, aku nggak tahu sih siapa yang nanya itu ya. Tapi aku tandain kalian. Yeah. Bercanda kan? Dengar di sini ya. Jangan bercanda kan. Aduh, Tuba kalau campur-campur ngomongnya rada-rada ngaco juga. Jangan bercanda kan. Oh, do you know who's that? Shukri Ilhami. Ah ini, ngaku kalian siapa ini ngomong ini cok? Aduh, memang lah ya parah nih para biak-biak. Tolong lah guys ya. Aku tuh sebenarnya aku nonton kan, aku record kan. Aku nontonnya tuh sambil deg-degan cok. Seandainya nanti tiba-tiba ditanya gitu kan. Aduh, mau jawab nggak enak, nggak dijawab dikira ini gitu kan. Tolonglah, aku tuh trauma ya waktu itu tuh tahun kemarin gara-gara yang ini nih, sama nih chatnya kayak gini. Bilang aku YouTuber terkenal segala macam, aku nggak terkenal cok. Jadi bukan dibilang sih, aku tuh diundang live sama cewek Kazakhstan waktu itu, dan kalian tahu bahasa Inggrisku jelek banget gitu. Mereka tuh nggak akan ngerti dengan bahasa Inggris Latin gitu. Aduh, tapi ya aku gimana saya ngomongnya? Intinya janganlah gitu teman-teman. Akunya malu coy. Itu yang nonton rame loh. Kadang-kadang nonton Tuba itu sampai 2000-an gitu kan, sampai 1000-an. Ntar tahu kan belangnya biawak, wah biawak nggak bisa bahasa Inggris gitu.
Aduh, pokoknya jangan ya teman-teman ya. Tolong. Nah, nanti tuh gini teman-teman. Karena kita melihat sudah banyak banget haters di kubu, bukan di kubu ya, yang join ke live Tukba dan juga Amal. Nanti tolong tim dari Jawa Selatan itu dibagi dua. Yang setengah dimantau di sini di Amal dan satu lagi tuh di Tukba. Jadi buat yang kalau ada orang-orang yang kayak komen-komen hate, kalian bisa langsung tutupin dengan cara speed aja, spam terus sampai nanti komentar dia nggak terbaca, oke? Karena kita harus menjaga Tukbar dan juga Amal dari serangan haters karena itu nanti bakalan banyak sih menurut aku ya. Jadi kita harus bekerja sama warga Jawa Selatan. Sip. Mungkin sekian dulu video reaction dan juga ini adalah ending dari terjemahan live-nya Tukba. Ya, mudah-mudahan di sini kita bisa mendapat imun sedikit gitu ya. Karena yang banyaknya sudah tadi pagi. Nah, nanti mari kita nantikan video-video terbaru dari Vicky. Aku nggak tahu kapan diupload karena kayaknya editor dan juga Tiga Ruang masih liburan. Sedangkan Vicky juga dia kemarin ke Pontianak ya. Kayaknya pergi ke entah itu karena ini ya mau bagi-bagi wafer Tango lagi atau gimana, aku kurang paham. Intinya wajib kalian tungguin aja. Sip. Baiklah, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye bye.